kasih ngulasin tentang job-job kapal pesiar ya, job-job kapal pesiar, sambil kita juga ada dalam perjalanan ke Cikarang. Gue mau kasih tahu gimana bisnis kapal pesiar ini lagi sementara mati suri. Jadi gue mau kasih tahu sama kalian sebelum kita lanjut ke pokok permasalahannya. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe aja dulu, dan yang udah di subscribe tolong di like, komen, share kita punya video ya. Ya, gue mau kasih tahu dulu gimana kenapa bisnis di kapal pesiar mati suri. Jadi gue mau share sama kalian kenapa mati suri. Karena kapal pesiar itu lumayan ribet. Ribetnya sebenarnya nggak dari krunya, tapi ribetnya ini dari proses medikalnya, nomor satu. Nomor dua, baru pengaturan apa ya, pengaturan krunya juga, di pengaturan kru dan penumpang yang ada di atas kapal pesiar itu sendiri. Nah, kenapa ribet? Karena di kapal pesiar itu bermuatan dengan kru 1.500 sampai 3.000 kru. Nah, di atas kapal, dan penumpangnya itu bisa sampai mulai dari 500 sampai 6.000 kru, 5.000 penumpang ya, sorry. Dan itu ngaturnya rada ribet. Karena apa? Karena yang kita tahu itu di dalam kapal pesiar itu dengan 1.500 kru dengan watak yang berbeda, negara yang berbeda. Jadi ada yang bisa diatur, ada yang nggak bisa diatur. Apalagi dengan polemik pandemi kayak sekarang ini, yang nggak bisa deket-deketan, social distancing. Jadi bagaimana ya mau diatur nih? Nah, pertanyaannya udah nongol sendiri, bagaimana ngaturnya? Karena memang modelnya begitu, susah juga. Nah, untuk proses crewingnya itu sendiri sebenarnya gampang-gampang aja. Kalau mau dibilang gampang-gampang, mau dibilang susah ya susah. Karena apa? Modal rapid test doang yang berlaku cuma seminggu 2 minggu, sama swab test yang berlaku 3 hari, nggak menjamin. Karena apa? Karena krunya yang mau diberangkatin belum dikarantina kan, nggak dikarantina. Tuh lihat aja kemarin kayak di video di foto-foto teman gua yang katanya berangkat udah 470 orang pakai 2 pesawat charter, khusus untuk di charternya, khusus untuk kapal pesiar ini di perusahaan AIDA. Dan baru 200 orang, 200 member kru lagi di Menship. Nah itu kasihan juga, sampai di atas kapal udah berangkat rame-rame, udah pada ngevlog ya rame-rame, sampai di Jerman udah disambut dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Jerman.
pakai panitia penyambutan, kru-kru Indonesianya 470 orang, nggak taunya sampai di kapal 10 positif. Kalau udah kayak gini kasihan juga, maksudnya kasihan sama krunya kan, gitu kan. Nah, jadi gimana cara pemecahannya? Ya, gua dibilang nggak so tahu, ya mohon maaf. Ya saya juga orang ya bisa ngikutin aja lah. Cuman sih sebenarnya kalau mau perusahaan sebesar Carnival yang mempunyai anak cabang seperti All American Line, Costa Cruise Line, Princess Cruise Line, AIDA dan lain-lain sebagainya, kayaknya mereka sih sebenarnya punya cukup biaya atau dana yang besar untuk sebenarnya hal-hal kayak gini nggak boleh terjadi. Ya, pengawasan. Jadi akhirnya medical dan rumah sakit di Indonesia akhirnya dipertanyakan dan diragukan di dunia internasional, yang membuat karena terjadi nih kayak gini. Ada beberapa pihak mungkin dari kru atau dari beberapa rumah sakit yang mungkin ya lewatin aja anaknya mungkin lagi sakit atau lagi bagaimana, ya kita nggak tahu kan ya kita berpikiran positif aja ya, karena rata-rata kan yang namanya kalau misalnya anaknya nggak sakit itu atau negatif, kecuali udah pernah dikarantina 14 hari. Nah itu lain, karena swab test itu nggak mengharuskan orang tuh dikarantina dulu selama 14 hari. Swab test itu kan orang datang ke rumah sakit, dites, dan swab test itu berlaku untuk 3 hari ke depan. Rapid sekarang 1 jam keluar untuk 1 minggu atau 2 minggu, belum menjamin. Nah gitu. Nah sebelum kita lanjut lagi, mohon yang baru join di channel gua, jangan lupa subscribe channel saya ya. Subscribe channel saya, like, comment, share. Nanti gue juga mau bikin vlog jalur belakang untuk tembus ke kapal pesiar bagi yang nggak lolos interview. Ada nih channelnya, nanti gue kasih tahu lah sama kalian lah. Nanti kita bikin ya. Jadi untuk sementara, untuk yang untuk video kali ini kita cuma mau bahas banyak kru di atas kapal yang menangis pengen minta pulang, dan yang di darat ini menangis untuk pengen minta join. Saya bingungnya itu. Sebenarnya pemecahannya gampang, simpel-simpel aja. Yang mendingan udah di atas kapal ya untuk sementara bertahan aja. Kalau memang nggak dipulangin udah lebih bagus. Apalagi kan gaji jalan, ya kan. Plus juga udah ada penambahan ekstra buat kamu, nggak perlu balik lagi. Karena apa? Nanti kalau kalian udah pulang, rotasinya susah. Karena apa? Kapal pesiar kan nggak jalan. Kalau kapal pesiar nggak jalan, itu berarti ya beberapa krunya atau berapa persen krunya yang di atas kapal tuh mungkin udah dipulangin, dan kalian akhirnya susah mau join lagi gitu. Misalnya taruhlah kayak Carnival atau Costa atau All American Line atau AIDA Cruise Line atau Princess Cruise Line, yang jalan masing-masing perusahaan mempunyai berapa armada misalnya, taruhlah 20 sampai 30 armada. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di tahun 2020 ini yang jalan cuma 2 atau 3 kapal doang, nah yang sisa armada lainnya pasti dipulangin kan, pasti dipulangin. Nah kalau udah dipulangin, mau joinnya kapan? Kan belum tahu. Kemarin aja udah AIDA aja yang udah dijalanin mau 1 udah ketahuan panitia penyambutannya gede-gede aja. Tiba-tiba 10 positif, kapalnya disegel lagi. Mau dibilang apa coba? Ya kan? Nah, bagi kalian yang masih gue kasih jalan keluar bagi kalian
kru-kru yang masih berminat untuk naik ke kapal pesiar, dan kalian yang masih punya valid visa Amerika, pergunakan sebaik-baiknya. Kalau bisa pergi aja ke perusahaan yang lain yang kira-kira kapalnya jalan gitu. Lengkapin aja sertifikat kalian. Untuk sementara alihin aja dulu pekerjaan kalian ke pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa dipergunakan visa Amerikanya, daripada kalian. Intinya gini nih ya, misalnya kan gue ada permintaan udah turun nih gue, ya yang jalur-jalur belakang lah gitu kan. Nah di kapal pesiar ini banyak nih, ada yang mau operasi bulan-bulan Agustus September, tapi mereka mengutamakan kru-kru baru, anak-anak yang ada visa Amerika aja. Kalau mereka memang mengharuskan mereka kapal-kapal ini, kapal pesiar ini jalan di Amerika, masuk Amerika, jadi mereka cari yang ada kru-kru yang ada visa Amerika aja. Nah mereka ini kekurangan untuk nyari orang kru yang ada visa Amerikanya. Nah gitu. Kenapa mereka mau ambil orang baru? Nomor satu, lagi waktu sebelum masa pandemi, ada beberapa perusahaan yang besar ini kapalnya adalah segi sementara bikin armada baru. Nah armada barunya ini mau keluar harusnya tahun ini, akhir tahun ini. Nah jadi mereka itu nggak mungkin ngambil orang lama. Kenapa? Takutnya tiba-tiba polemik udah selesai, tiba-tiba dapat penyembuh dari virus corona ini. Nah kalau saya baru kapalnya semua tiba-tiba jalan ya, baru kita berangkatin semua krunya. Kira-kira ada satu armada baru ini yang muatin orang-orang lama, kira-kira kekurangan kru, pasti kekurangan kru. Karena yang kita cari kru itu bukannya sedikit, kru bisa sampai 1000 kru. Nah prosesnya aja untuk merekrut kru untuk 1000 sampai 2000 kru di atas kapal pesiar itu bukannya sebentar, panjang, dan waktunya sedikit sekali. Nah gitu, ngerti nggak? Nah jadi bagi kalian yang posisi-posisinya yang mungkin kesian ya, seperti cleaner atau esmen, steward, gali utility, baru ada cabin steward. Nah daripada kalian masih mau nunggu juga belum ada kejelasan, karena saya kan udah masuk tuh di dalam grup kapal pesiar khusus buat penumpang ya. Kebanyakan mereka itu ngomongnya bookingan untuk kapal, untuk penumpang yang untuk tahun 2021, untuk yang tahun 2022. Nggak ada yang ngomong tentang 2020, karena mereka udah ikhlasin aja tahun 2020 itu. Mereka pikir mereka udah nggak kapal udah nggak bakal bisa jalan deh. Jadi percuma aja kalian mau nungguin sampai takutnya visa kalian udah keburu habis gitu. Kalau memang masih panjang kasihan. Cuman oke lah, taruh lah. Cuman kalian mau nunggu sampai berapa lama ya kan? Nah gitu. Ya kalau memang kalian masih bisa bertahan ya ada sebagian yang mungkin jualan dulu lah. Jualan atau mungkin bisnis di rumah ya. Ada yang bisnis juga di rumah, ada yang juga bisnis online ya. Ada yang juga beberapa dari mereka yang mungkin dari perhotelan sebenarnya ada jalan keluar ya. Misalnya kan join di kapal-kapal niaga gitu, ada gajinya kan lumayan. Nah kayak kemarin gue ada permintaan tuh di kapal bulk carrier. Sebenarnya nyarinya anak-anak bekas kapal pesiar, daripada lu pada nggak bisa join di kapal pesiar belum ada yang jalan-jalan. Ada juga beberapa perusahaan yang katanya gajinya juga nggak digaji, atau mau digajinya itu nanti perlahan-perlahan pasti ada pemotongan, pasti ada penghambatan, pasti lah. Jadi pikir ke depannya aja, jangan ngelihat perusahaannya. Wah saya udah tanggung nih, saya
saya udah di All American Line, saya udah di Coastal Cruise Line, saya udah di Royal Caribbean, saya udah di Princess Cruise Line. Yes, mereka perusahaan besar, tapi perusahaan besar juga bisa keok kalau misalnya masa pandemi kayak gini. Lihat aja Carnival, di beritanya udah minjem lewat pengusaha di Arab Saudi sebesar 8 billion dollars untuk nutupin operasional, pembayaran kru dan lain-lain. Operasional untuk perusahaan Carnivalnya itu sendiri, bayangin, ya kan? Nah, kemarin aja udah tersebar. Nah, itu salah satu perusahaan Amerika itu udah hampir bangkrut. Nah, dan gajinya udah mulai dipending-pending gitu sama mereka. Jadi akhirnya ya mereka masih bisa selamat lah, intinya lah. Sore ini gua ngomong juga sambil gua bawa mobil. Ya ada yang bisa nyambung, ada yang nggak bisa nyambung nih, gua cerita sama kalian gitu. Nah, kalau memang kalian masih suka dengan video ini, tolong di subscribe, like, share. Kita cari pemecahannya bersama-sama ya. Nah, kebetulan gue juga ada lowongan kerja bagi kalian yang mau join. Nih ada nih kapal pesiar baru, cuma dia, saya bingungnya kapal pesiar ini kan dia punya krunya banyak, tapi kenapa dia bisa minta kru baru gitu, 20 orang gitu, ya kan, ke saya gitu. Nah sekarang kita ngomong lah, daripada kalian tapi nyarinya yang ada visa Amerika nih mereka. Jadi bagi kalian yang daripada ya kalian udah pernah pengalaman di kapal pesiar, mendingan untuk sementara beralih dulu aja daripada ke kapal-kapal bulk carrier atau ke kapal-kapal kargo yang pernah pengalaman deck engine. Atau mau ada nih di job di gua nih yang barusan nongol nih, nyarinya udah kumpulin aja anak-anak orang gali atau orang messman atau steward yang ada visa Amerika buat kerja di kapal pesiar, jadi posisi OS, tapi mereka harus lengkapin sertifikatnya. Gajinya gede, 1.100, belum tentu mereka dapat segitu. Kalau sama tip, yes, mungkin bisa ngerti, tapi kan kapal pesiar nggak jalan untuk sementara waktu. Nah, ngerti kan? Jadi ya pikir-pikir matang-matang lagi aja lah, ya kan? Pikir-pikir matang-matang lagi. Bagi kalian yang mau join di kapal pesiar lagi, ya tunggulah sampai pandemi selesai lah. Kasihan lah, udah kejadian di mana? Kejadian di perusahaan Aida dan perusahaan di Thomson ya, Mainship. Kasihan lah, akhirnya beberapa dari mereka dipulangin, ya kan, dipulangin lagi, baru juga nyampe hotel. Ada juga nyampe kapal udah dipulangin lagi, udah ngevlog, akhirnya join, impian terwujud, intuin pun terwujud, baru nyampe kapal disuruh pulang lagi. Nggak semudah seperti yang kalian bayangkan lah. Kalau misalnya mau join di kapal pesiar sebelum pandemi, yes, kalian boleh bangga-bangga, kalian boleh senyum, anggarin lo punya gaji yang gede-gede, oke, nggak apa-apa. Tapi masa pandemi keok men, keok. Lo harus perhitungkan kerja di kapal pesiar ya, yes, gaji gede. Yang kasih gaji gede, tip yang kasih gede gaji kamu tuh cuma tip nomor 1.
Nah, tip yang paling terbesar itu dari mana? Dari penumpang Amerika, asal passenger dari Amerika. Kalau dari Eropa mah kandas, men. Nah, sekarang kamu harus balik lagi, titik balik ya. Yang ngasih gaji kamu, ngasih tip kamu kan penumpang dari Amerika. Nah, sekarang kita ngomong penumpang dari Amerika yang kena pandemi, kira-kira cuma Indonesia doang. Seluruh dunia, men. Itu berarti mereka nelen pahit yang ngerasain namanya nggak kerja dan nggak digaji. Dan kalau nggak dikerja, nggak digaji, berarti mereka itu lagi sementara mereka lagi sementara men-save, menyimpan uang biaya mereka tuh untuk kehidupan mereka. Sekarang bagaimana mereka mau bayar tip sama kalian sampai gede-gede? Ya enggak? Oke lah, bagi yang posisi gaji yang tinggi mungkin masih bisa ngandalin gajinya. Cuman kasihan yang seperti kayak kru cleaner atau mesmen atau ini, kalian mencret, men. Kalau misalnya nggak ada uang tips dari, taruhlah dulu pakai sistem pakai katanya ada bonus overtime dan yang lain-lain. Mungkin perusahaan sekarang mungkin udah diganti kali dia punya sistem kerjanya. Karena yang kita ngomong ini, masa pandemi ini mengefek dan merugikan banyak orang gitu. Ngerti kan? Nah, jadi pakai pikiran kalian lah, pakai otak, supaya bagaimana memutar, jangan ngandalin kapal pesiar dulu gitu. Ngerti kan? Kru boleh sampai di atas kapal, tapi ngaturin 3.000 sampai 4.000 penumpang. Kru aja yang udah ketahuan udah main safe ya, safe. Pakai rapid test, swab test, medical yang katanya American Club yang harga 2,8 sampai 3 juta. Weh cuy, tetap aja tuh kena 10 orang positif. Mau baik di Indonesia, kru Indonesia ataupun kru dari ini, tetap aja kena. Karena apa? Ya karena itu kita nih di zaman polemik kayak gini nggak bisa diatur, men. Itu baru kru loh, itu baru kru. Bagaimana sama penumpang yang 2.000 sampai 3.000 sampai 4.000, lu mau ngaturnya bagaimana? Jadi bagaimana? Yang mau naik ke kerja jadi penumpang di kapal pesiar harus rapid test, swab test, dan dikarantina 14 hari. Ada penumpang yang mau nggak? Nah, biayanya nggak sedikit. Kita ngomongin di swab test di Amerika aja bisa sampai ribuan dolar, men. Padahal nge-cruise aja di kapal Carnival atau di Royal Caribbean itu kan paling harganya nggak sampai 400-500, tapi biaya medikalnya bisa sampai ribuan. Kamu pikir, nah gitu. Berarti mereka harus memberikan pengeluaran biaya ekstra buat untuk medikalnya mereka. Ada yang mau nggak penumpangnya? Tuh kemarin tuh kapal pesiar di Eropa, River Cruise, jalan. Tahu nggak ya penumpangnya ada berapa yang harusnya 400? Cuman ada sampai 17 orang yang di atas kapal. Mendingnya yang 17 orang ini bikin kesaksian di vlog di kapal pesiar mereka. Ini yang gue ikutin. Cuman gue nggak bisa share sama kalian, gue jaga privasi biar gue nggak dikomplain sama perusahaannya. Mereka masuk ke negara-negara, misalnya dia masuk ke negara Eropa, ke Italia, ke Prancis, semua apa? Tutup. Tempat tamasnya tutup. Lu bagaimana having fun-nya, men? Bagaimana mau jalan ke kapal pesiarnya model kayak begitu? Ngerti nggak? Gue naik ke kapal pesiar nih, berarti ke kapal pesiar, lu tahu nggak intinya kapal pesiar? Kapal pesiar intinya jalan-jalan having fun gitu, ngerti kan? Nah, having fun. Nah, bagaimana mau having fun-nya? Mau jalan bersenang-senang. Kalau misalnya gue bayar nih, ceritanya sama kayak misalnya kapal pesiarnya bentuknya kayak Pelni gitu ya. Nah, Pelni masuk ke Batam, masih gini. Lu kalau mau masuk ke Batam, Batamnya semua pada tutup, toko-tokonya semua pada tutup, mau bilang apa? Lu mau jalan kemana? Gua aja yang katanya jalan-jalan naik mobil aja pergi ke Cibodas aja mau campingnya, tempat campingnya tutup.
Apalagi di Eropa yang lagi PSBB-nya lagi ketat-ketatnya. Tuh Hong Kong tuh, lu masih inget gak video gue yang ini, yang nganter ada buat di perusahaan Ponan Cruise Line, 120 orang yang berangkat dari Bali. Sebagian dari kantor gue ada 4 atau 6 orang tuh. 2 diantaranya tuh positif tuh. Untungnya bukan orang yang katanya yang gue berangkatin dari kantor gue negatif, karena dia sempat masuk ke Indo Sehat sebelum dia berangkat. Jadi mereka dikarantina di hotel di Prancis, di Marseille. Itu 2 orang positif. Itu baru 120 orang tuh 2. Baru Aida 470 orang 10 positif. Ya, baru yang Mensip baru join, udah disuruh pulang lagi. Belum juga nyampe, kalau nggak salah udah sampai di kapal atau udah sampai di hotel, disuruh pulang lagi 200 kru. Pahit nggak lo? Udah deh, nggak usah harapin lagi di kapal pesiar deh untuk sementara waktu deh. Bukannya gue mau kasih televisin kalian ya, lu mau positif thinking, tapi lu harus ngeliat ke depannya juga gitu. Kalau memang lu masih dana lu masih kuat, lu pikir masih kuat, ya lu kuat aja, tahan. Cuman gue kasih tahu, kasihan aja nanti gaji lu yang katanya lu udah pending, yang lu udah hasilin beberapa tahun lu kerja di kapal pesiar sebelum masa pandemi, takutnya habis gitu aja. Apalagi kalau lu nggak ada usaha, nah gitu, atau lu nggak ada bisnis yang lu bisa ini, yang bisa lu ganti, yang bisa apa, markup lu punya apa, yang bisa markup lu punya apa, pengganti lu punya penghasilan. Kasihan gitu. Kasihan istri di rumah, kasihan anak-anak di rumah, kasihan keluarga kalian lah. Mau sampai berapa lama kalian mau tunggu? Itu kemarin dari perusahaan Carnival tuh udah keluarin statement, nggak bakalan jalanin kecuali Aida doang. Tuh Aidanya kena. Nah ini ada nih Carnival mau jalan nih bulan Agustus, tapi pakai kru lama, tapi yang ada visa Amerika. Nah gitu. Jadi kalian pikir-pikir aja lah, cari aja alternatif lain. Kalau gua sih buat kasih jalan ya anak-anak cleaner, anak-anak mesmen, gali tuliti, pokoknya anak-anak bawah, golongan bawah lah. AB Oiler yang ada visa Amerika datang ke gua deh, kasih pemecahannya deh. Kalian, saya tahu lah kalian udah pernah dulu mungkin kerja di mungkin kalian masuk di daerah-daerah yang lagi waktu itu di interview sama user, segala sesuatunya free ya. Kalau cuman buat untuk masa depan, daripada lu nungguin sampai nungguin kapal pesiar juga jalan juga lu belum ada kepastian, ya lu mendingan pergi aja ke kapal niaga untuk sementara waktu, ya enggak? Bayar aja biaya administrasi berapa lah, cuman yang penting asal bisa masuk aja kapal pesiar gitu kan, ngerti nggak? Atau bukan kapal pesiar, maksudnya ke kapal bulk carrier lah atau kapal kargo. Gajinya kan lumayan tuh, gue dari 900, 800 sampai 1100, lumayan buat masukan buat di keluarga kalian, daripada manusia harus nunggu kapal pesiar nggak jelas kan sampai kapan. Nah gitu aja kan, pergunakan modal visa Amerika kalian itu sebagai kebanggaan kalian untuk modal bisa masuk ke kapal niaga. Kalau memang kalian cuma modal ada BST, SAT dan CCM doang, ya kamu pergi sekolah lah ke Pertamina, keluar, atau BP3IP atau di STIP keluar nih, atau Bina Sena, kamu bisa keluar tambahan SCRB, AFF, MEVA, SSAT, SDSD, tambahan sertifikat untuk kalian bisa masuk ke kapal niaga. Karena di kapal niaga itu untuk jadi AB atau oiler itu harus memang sertifikatnya lengkap. Nah gitu. Kalau soal pengalaman gampang lah, itu pengalaman sih kerjanya sama aja kan, yang gak jauh.
ngecat, ciping, ketok, nggak ada apa-apanya, udah kerjanya bosan gitu aja, hampir sama kayak kalian lah, cuci piring apa segala kan. Kalian juga belajar di atas kapal pesiar kan, nggak ada yang namanya semuanya. Saya nggak percaya kalau misalnya ada pengalaman dari ini. Ada yang beberapa dari kalian malah nggak pernah pengalaman hotel, pernah cuci piring atau yang lain-lain. Tapi kalian belajar di atas kapal dengan begitu aja, sama aja jauh, nggak jauh bedanya lah sama kalau misalnya naik ke kapal kargo. Apalagi kalau mau visa ada visa Amerikanya, ada visa Amerika. Jadi kalian tinggal rombak aja pengalaman, tambah pengalaman, bikin di buku pelaut, selesai gitu kan. Ya udah gitu aja lah untuk video kali ini. Gua nggak bakal panjang lebar, cuman ya gua kasih bantuan untuk bagian mungkin untuk perusahaan-perusahaan karnival. Kalian kan perusahaannya gede ya kan, taruhlah bikin seperti kayak di Batam dulu pemerintah Indonesia bangun sebuah kayak apa sih, camp, kayak sebuah camp, sewa satu tanah, baru bikin camp untuk orang di karantina situ selama 14 hari, kru-kru yang mau join di kapal pesiar gitu. Itu bisa menjamin dengan pengawasan langsung dari Amerika, langsung dari karnivalnya langsung, kalau enggak dari perwakilan dari Indonesia yang perwakilan, kalau memang ini ya kan, pakai pengawasan 14 hari mereka dikawas untuk sampai di atas kapal. Mereka terjamin pasti terjamin. Jadi terjamin apa? Gak ada yang positif, negatif semua. Karena apa? Dari sistemnya dari kita tuh, kalau misalnya lu cuman modal rapid test sama swab test, ya udah deh, bakalan banyak deh yang kayak begitu. Penumpang dibikinin juga yang mau naik ke atas kapal pesiar, cuma harus dimasukin ke karantina selama 14 hari. Khusus yang gedung karnival bikin gitu, gedung karnival yang bikin, nah gitu ya kan, atau Costa yang bikin gitu, sewa gitu. Nah, cuman ya sekali lagi ini kan aku cuman ngucap yang penting, cuman masukkan pikiran aja ya kan. Belum lagi penumpangnya, kru aman 100% bersih, tapi belum tentu penumpang bisa bersih ya kan, karena ngaturin penumpang di atas ribuan penumpang itu bukannya gampang. Oke, kita mau stop isi bensin dulu. $100.000 ya. Parah banget ini. Oke. Jadi gue mau lanjut lagi masih. Jadi begitu aja buat kalian yang masih, sorry gue harus stop dulu isi bensin dulu. Mau lanjut lagi ceritanya, manfaatin aja deh, manfaatin visa Amerika kalian, pergi ke kapal-kapal niaga. Ingetin ya, mau posisi waiter, cabin steward, untuk sementara jadi kuli dulu deh, untuk sementara kan gajinya lumayan ya kan. Atau lu mau stuck di situ, jadi kayak lu untuk sementara waktu di tahun 2020 ini, lu kayak di depan lu ada batu gitu kan. Nah di depan lu ada batu, ya terserah lu mau ngelewatin batu itu dengan cara muter, atau lu mau nunggu sampai batu itu bergerak sendiri gitu, ya enggak. Nah gitu aja. Jadi ya itu balik lagi ke kalian. Kalau memang kalian masih niat untuk kerja atau menghasilkan uang buat keluarga kalian, ya berusahalah untuk supaya bekerja di lain departemen dulu untuk sementara waktu, ya kan? Nah, ya enggak. Ya udah, gua nggak bisa panjang-panjang lebar nih untuk video kali ini. Lumayan durasinya udah hampir setengah jam. Semoga pandemi ini kita lewatin secepatnya ya, gitu aja.
dan kalian bisa join secepatnya. Bila pandeminya masih berkepanjangan, ya usahain aja lah kalian untuk sementara punya jalan keluar lain, ya jalan keluar lain buat masalah pendapatan kalian buat keluarga kalian gitu, ngerti kan? Kasihan juga keluarga kalau misalnya nggak dikasih makan kan, ya enggak? Dengan keegoan kalian yang masih berteguh untuk gua pengen harus nunggu kapal pesiar aja, gua udah susah masuknya, ya udah untuk sementara disampingin aja dulu. Lu juga belum dipanggil kan, nah gitu aja. Kapalnya juga belum jalan, Costa aja baru mau jalan aja ada 2 biji. Nah sekarang yang sisa 20 atau apa sisa armada lainnya mau dikemanain krunya tuh. Oleh American Line aja udah turunin krunya di Tanjung Priuk ratusan. Nah sekarang sisa-sisa krunya ini mau sampai kapan pada mau join lagi? Kemarin sih saya udah ngomong sama si Tony Pangaribuan dari ketua PTI Laut Tangguh Indonesia, gue bilang, Don, anak-anak All American Line temen-temen lu, daripada mereka nggak bakal join lagi, mendingan suara arahin ke Balkere gua aja lah, biar aja mereka kasih uang rokok kayak sama gua, masuk ke Balkere gua. Dia bilang mereka pada nggak ada yang mau, mereka pada mau nunggu di All American Line karena mereka udah susah masuknya. Ya udah, tungguin aja di All American Line, mau sampai kapan, ya kan? Mau sampai kapan? Kasian juga. Ya udah gitu aja intinya. Jadi tolonglah bagi kalian yang kasihan juga, kasihan keluarga kalian, ya kan? Nah, gajian gua tawarin juga nggak mulu kecil-kecil banget, mulai dari 800 sampai 1.500 sampai 1.300 1.500, malahan bosun nama fiturnya aja bisa sampai 1.800 sampai 2.000 dapat, ya kan? Belum lagi ada uang cleaning tanknya, cleaning bulknya itu kan kadang-kadang ada uang. Ya udah gitu aja ya. Nah, gua nggak panjang lagi. Gua udah 3 kali pamitan sama kalian. Jangan lupa bila kalian suka video vlog kali ini, tolong di like. Yang belum subscribe, di subscribe channel gua. Cek video saya yang lainnya yang tentang bagaimana membahas untuk mau naik ke kapal ATS, anchor handling, tug supply, dalam mau ngambil sertifikat Boset, Opito, banyak tuh. Ada juga yang buat rating non pengalaman, masih banyak channelnya. Dan bagian juga yang mau juga join di kapal kargo atau kapal tanker yang katanya yang gaji 400 dolar sampai 500 dolar. Nah itu gue masih ada open tuh, masih buka, join di Batam. Ada juga buat mesmen. Nah ini mesmen nih, mesmen atau gali utility yang ada visa Amerika. Kalian lengkapin sertifikat kalian bisa kerja untuk di kapal Balkere gue. Itu mesmen gue itu gajinya 1.100 sampai 1.350 itu. Gede itu. Nah, kenapa kalian nggak apply di situ gitu, ya kan? Nah, kalau memang kalian masih ada visa Amerika, apply aja. Oke lah, terakhir kali. Like komennya. Kalau ada pertanyaan tentang sekitar pesiar Amerika, ya gua ada yang berita dan kapal Balkere, banyak berita buruk dan sedikit berita bagus. Cuman ya nanti kalian jangan lupa lah telepon ke gua aja lah, ya. Kalau soal biaya
administrasi ke kantor semua sama gitu, rata-rata. Kalau bagian kalian tenang aja, kalian udah bisa ngelihat ada job di sini lowongan gaji besar, itu gua nganter tuh. Ada 8 kru yang gaji 1.300 sampai 1.500 tuh. Kemarin ada yang katanya EB Oiler yang gaji 2.000 tuh. Cuman orang gua nggak sempet masuk, orang gua itu. Orang dari teman gua yang masuk akhirnya, yang dari kantor. Ya, gitu aja. Sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi, oke? Peace, salam pelaut.